Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Saya senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini kita akan meneruskan apa yang sedang kita sama-sama bahas dalam kurang lebih 2 minggu ini. Kita sedang merenungkan perkataan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7 tentang khotbah di bukit. Nah Bapak Ibu Saudara, karena perikop kita dalam 2 hari ini berbicara tentang sesuatu yang sangat melekat pada kehidupan kita, yaitu tentang kekhawatiran. Mungkin saudara mendengar saya berkata melekat pada kehidupan kita adalah kekhawatiran. Mungkin saudara ada beberapa yang kurang setuju, tapi ini adalah sebuah realita Bapak Ibu Saudara. Realita yang harus kita akui bahwa memang kita ini gampang khawatir. Kita ini gampang sekali untuk merasa takut akan hari esok. Tapi kita bersyukur karena dalam Alkitab, khususnya perkataan Yesus di dalam khotbah di bukit ini, memberikan kita satu pengharapan akan jalan keluar, pengharapan akan sesuatu yang berharga bagi kita di tengah-tengah kita menghadapi segala situasi, kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan, ungkapan pertanyaan dari Yesus kepada orang-orang yang ada di bukit yang mendengarkan Yesus berbicara pada saat itu. Tapi ini juga pertanyaan bagi setiap kita. Siapakah di antara kita yang karena kita khawatir kita dapat menambahkan sehasta saja pada kehidupan kita? Dalam bahasa sederhana mungkin bisa dikatakan seperti ini. Siapakah yang dapat memperoleh pertolongan dari kekhawatiran? Atau apakah yang diberikan kekhawatiran bagi kita yang bisa menolong kita dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan ini? Saudara, kalau kita merenungkannya dengan lebih baik, pasti jawabannya adalah tidak ada. Kekhawatiran sama sekali tidak mendatangkan sesuatu yang baik bagi saya dan saudara. Kekhawatiran bahkan tidak menambahkan apa-apa pada kita, selain dari kekhawatiran menambah tingkat stres kita, sehingga membuat kita mengalami persoalan yang lain. Ada banyak orang yang karena khawatir kehilangan berat badan. Ada banyak orang yang khawatir sehingga asam lambungnya naik. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena pertanyaan ini diberikan Yesus bagi kita sebagai satu penegasan bahwa khawatir bukanlah jalan keluar bagi kita. Nah kemarin saya sempat mengatakan pada saudara bahwa khawatir itu memang bukan sesuatu yang salah, karena khawatir itu melekat pada kehidupan kita. Kita khawatir karena kita ini melihat apa yang ada di depan kita, mendengar apa yang dikatakan oleh orang di sekeliling kita. Kita hidup dalam sistem dunia ini yang memang dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dunia yang tidak punya pengharapan akan sesuatu yang baik sebenarnya. Makanya kekhawatiran itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kita bukanlah orang-orang yang ditentukan, orang-orang yang diciptakan untuk hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Kita perlu memberikan satu penjelasan yang jelas, yang memang komplit tentang khawatir dan dikuasai oleh kekhawatiran. Khawatir bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Khawatir, setiap orang mengalami kekhawatiran hampir setiap hari, bahkan setiap hari. Mungkin kekhawatiran itu menggoda kita, datang menghampiri kita. Tapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran karena kita mengerti bahwa kekhawatiran tidak menolong apa-apa bagi kita. Sehingga ketika kekhawatiran itu mulai datang menggoda kita, kita bisa berkata kepada diri kita sendiri bahwa hey, kamu tidak perlu khawatir, karena khawatir tidak menambahkan apa-apa dalam kehidupan ini. Khawatir tidak menolong kita sama sekali. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita renungkan perkataan Yesus ini. Apa yang diberikan khawatir kepadamu? Sebenarnya Yesus ingin memberikan kepada kita satu perbandingan bahwa kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa pada kita. Justru
percaya kepada rencana Allah yang baik bagi kita, itulah yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Percaya pada perkataannya, percaya pada pemeliharaannya, karena dalam konteks yang kita sedang renungkan hari ini, Yesus di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang hidup dan tubuh. Hidup lebih berharga daripada makanan dan tubuh lebih berharga daripada pakaian. Kalau yang lebih berharga saja dia berikan bagi kita dengan cuma-cuma. Dia mati bagi kita bukan karena kita melakukan sesuatu. Dia mati bagi kita karena dia mengasihi kita. Maka Allah juga pasti akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Allah juga akan menyediakan bagi kita jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Tapi kita perlu menyadari bahwa jalan keluar dan pertolongan Allah itu tidak seperti yang kita mau. Seringkali kita menjadi kecewa dan kita menjadi gampang khawatir karena kita memiliki ekspektasi bahwa Tuhan harus melakukan seperti yang saya lakukan. Sehingga ketika kita melihat tanda-tandanya sepertinya tidak terjadi seperti yang kita harapkan, maka kita khawatir dan kita dikuasai oleh kekhawatiran seolah-olah Tuhan tidak akan menolong kita. Tapi saudara, biarlah ini jelas bagi kita bahwa khawatir tidak menolong sama sekali. Justru ketika khawatir datang menggoda kita bisa berkata kepada khawatir, aku percaya kepada Allah lebih daripada aku percaya kepada perasaanku sendiri. Aku percaya pada kebaikannya lebih daripada aku percaya kepada apa yang ada di depanku sekarang. Memang faktanya kita menghadapi persoalan setiap hari. Faktanya jalan keluar untuk persoalan kita belum ada. Tapi ada satu hal yang lebih dari fakta, yaitu kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa dalam menghadapi apapun juga kita tidak sendirian. Tidak peduli faktanya seperti apa di depan kita, kalau Tuhan beserta dengan kita, maka tidak ada sesuatu yang buruk bisa terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau hal itu terjadi, berarti Tuhan punya acara dalam kehidupan kita untuk menyatakan pribadinya, menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menerima ini sehingga kita tidak gampang khawatir akan hari esok. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Biarlah kita bersyukur untuk semua yang terjadi hari ini. Mungkin hari ini ada persoalan yang baru. Mungkin hari ini kita menerima kabar-kabar yang tidak seperti yang kita inginkan. Bersyukurlah karena semua itu sudah terjadi. Berarti Tuhan mengetahuinya dan Tuhan tidak tinggal diam atas semuanya itu. Dia melaksanakan kehendaknya atas kehidupan kita. Biarlah lewat semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, baik itu sesuai dengan yang kita pikirkan, sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tetap percaya kepada Allah bahwa di atas setiap rancangan kita yang kita anggap terbaik, ada rencana Allah yang sempurna atas kita, sehingga kita tidak usah khawatir tentang hari esok. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan adalah untuk kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan, untuk kita hidup dalam iman di hadapan Allah. Seringkali kita habiskan waktu untuk berpikir, tapi kita lupa untuk kita tetap berpengharapan di dalam Allah. Kita lupa bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga, yang Bapa di sorga adalah Bapa yang baik, yang memelihara kehidupan setiap anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini memberikan kita kekuatan di hari ini. Tetaplah bergairah, tetaplah bersemangat karena Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, apapun yang sedang mengancam kehidupan kita hari ini, jangan takut sebab Kristus ada bagi kita. Ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hati kita. Dialah penghiburan dan kekuatan kita dalam menghadapi segala sesuatu di depan ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.